Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai penerapan ekonomi hubungan linier. Untuk materinya sudah saya share di e-learning ya. Silakan Anda buka. Penerapan ekonomi hubungan linier yang di dalam teori ekonomi makro dan mikro, fungsi linier dapat diterapkan. Contohnya dalam ekonomi mikro yang akan kita bahas, misalkan ada fungsi permintaan, fungsi penawaran, keseimbangan pasar, pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar, pengaruh pajak proporsional terhadap keseimbangan pasar, pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Jadi 4 poin ini yang akan kita bahas nanti. Kemudian yang pertama adalah fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Permintaan dan penawaran. Fungsi permintaan menghubungkan antara variabel harga dan variabel jumlah. Di sini nanti harga disimbolkan dengan P, sementara jumlah disimbolkan dengan Q. Ya. Fungsi penawaran menghubungkan antara variabel harga dengan variabel jumlah yang ditawarkan. Kalau permintaan, variabel jumlah yang diminta. Kemudian bentuk umum fungsi permintaan Q sama dengan A min BP, di mana Q adalah variabel jumlahnya, P adalah variabel harganya ya. Variabel harga. Kemudian A adalah penggal dan B adalah kemiringan. Atau P sama dengan A per B min 1 per BQ. A-nya diperoleh dari penggal yang ini, B-nya ini diperoleh dari kemiringan fungsi ini. P adalah variabel harga dan Q adalah variabel jumlah. Ini ya, Q quality, P price. Bentuk umum fungsi penawaran sebagai berikut. Q sama dengan min A plus BP. Di sini kemiringannya positif, kalau yang ini negatif. Sementara penggalnya di sini negatif, kalau yang permintaan penggalnya positif. Atau P sama dengan A per B plus 1 per BQ. Kurva untuk fungsi permintaan, ini kurva permintaan, dapat Anda lihat bahwa bentuk umum fungsi permintaan Q sama dengan A min BP. Nah, ini adalah untuk garis X mewakili Q. Di sini penggalnya di A ya. Oleh karena itu A-nya positif, min BP, kemiringannya negatif atau menuju ke kiri, BP. Atau P sama dengan A per B min 1 per BQ. Nah, dapat Anda lihat penggalnya di A per B untuk kurva P. Min 1 per BQ. Kemudian fungsi penawaran bentuk fungsinya Q sama dengan min A plus BP. Di sini untuk kurva Q, ini kurva Q ya, penggalnya di min A dan kemiringannya positif, yaitu menuju ke arah kanan. Kemudian untuk P-nya A per B plus 1 per BQ. Dalam kurva P dapat Anda lihat bahwa penggalnya di A per B. Kemudian kemiringannya 1 per B. Q-nya adalah variabel jumlah. Selanjutnya keseimbangan pasar. Pasar suatu macam barang dikatakan berada dalam keseimbangan equilibrium apabila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, atau QD sama dengan QS. QD adalah jumlah permintaan, QS adalah jumlah penawaran. E adalah titik keseimbangan, PE harga keseimbangan, dan QE jumlah keseimbangan. Di sini PE-nya harga keseimbangannya sama dengan QE-nya jumlah keseimbangan. Jadi QD sama dengan QS itu apabila kurva permintaan dan kurva penawaran dihubungkan kemudian bertemu di suatu titik, ini disebut titik keseimbangan atau keseimbangan pasar tersebut terjadi. Keseimbangan pasar terjadi saat titik tersebut
QE-nya berapa, jumlahnya berapa. Jadi E ini berada di Q berapa, kemudian berada di P, E berapa atau harganya berapa. QE ditarik saat sumbunya sama dengan Q, PE ditarik saat sumbunya sama dengan P, ya. Ini PE. QE adalah jumlah keseimbangan dan PE harga keseimbangan. Kemudian pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar. Pengaruh pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang menyebabkan harga barang naik. Sebab setelah dikenakan pajak, produsen akan berusaha mengalihkan sebagian beban pajak kepada konsumen, yaitu dengan cara menawarkan harga jual yang lebih tinggi. Akibatnya, harga keseimbangan yang tercipta di pasar akan menjadi lebih tinggi, di lain pihak jumlah keseimbangan menjadi lebih sedikit. Pengenaan pajak sebesar T atas setiap unit barang yang dijual menyebabkan kurva penawaran bergeser ke atas dengan penggal yang lebih besar atau lebih tinggi pada sumbu harga. Jika sebelum pajak persamaan penawaran menjadi P sama dengan A plus BQ, maka sesudah pajak persamaan menjadi A plus P sama dengan A plus BQ plus T, di mana T-nya ini adalah pajak. Jadi harganya ditambah pajak. Dengan kurva penawaran yang lebih tinggi, ceteris paribus, titik keseimbangan pun akan bergeser menjadi lebih tinggi. Untuk contoh kurvanya sesudah dan sebelum pajak dapat Anda lihat di gambar 610 halaman 95 buku Dumairi, ya. Kemudian ini hanya persamaannya saja yang saya jelaskan di sini. Kalau terdapat fungsi dengan pajak maka ditambah plus T di sini. Di P-nya atau pembayarannya ditambah plus T. Kemudian beban pajak yang ditanggung oleh konsumen. Karena produsen mengalihkan sebagian beban pajak tadi kepada konsumen melalui harga jual yang lebih tinggi, pada akhirnya beban pajak tersebut ditanggung bersama oleh produsen maupun konsumen. Besarnya bagian pajak yang ditanggung konsumen disebut sebagai TK, adalah selisih harga keseimbangan sesudah pajak. Harga sesudah pajak ini disebut sebagai PE aksen dan harga sebelum pajak disebut sebagai PE. Jadi TK sama dengan PE aksen min PE. Beban pajak yang ditanggung oleh produsen disebut sebagai TP, ya. Pajak produsen adalah selisih antara besarnya pajak per unit barang, tadi pajak per unit barang T, dan bagian pajak ditanggung konsumen adalah TK. Jadi TP adalah T min TK. Kemudian jumlah pajak yang diterima pemerintah, besarnya pajak yang diterima pemerintah disimbolkan dengan T besar. Dengan cara mencarinya adalah barang yang terjual sesudah pengenaan pajak atau QE aksen dengan besarnya pajak per unit barang atau T kecil, sehingga T QE aksen ini adalah jumlah barang sesudah dikenakan pajak dikalikan pajaknya atau T. Kemudian pengaruh pajak proporsional terhadap keseimbangan pasar. Jadi tadi pajak biasa, kalau ini pajak proporsional. Pajak proporsional ialah pajak yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari harga jual, bukan ditetapkan secara spesifik. Jika pengenaan pajak spesifik menyebabkan kurva penawaran bergeser ke atas sejajar kurva penawaran sebelum pajak, maka pajak proporsional menyebabkan kurva penawaran memiliki lereng yang lebih besar daripada kurva penawaran sebelum pajak. Rumusnya A per 1 min T plus B per 1 min TQ. Atau ini ya, setelah pajak itu sebentar.
Ya, rumusnya seperti itu. Atau nanti ditambah berapa persentase harga dikali Q ya. Dikali P, maaf. Kemudian pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Jadi subsidi merupakan kebalikan dari pajak, oleh karena itu disebut pajak negatif. Jadi nanti min S ya. Subsidi yang diberikan atas produksi penjualan suatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi lebih rendah. Sehingga persamaannya nanti di sini min S. Kalau tadi kan plus T karena harga barang menjadi lebih tinggi, tetapi kalau subsidi itu menyebabkan harga barang menjadi lebih rendah sehingga minus di sini. Kemudian S adalah simbol dari subsidi. Oke, sebesarnya subsidi yang dinikmati oleh konsumen adalah subsidi produksi yang diberikan oleh pemerintah menyebabkan ongkos produksi yang dikeluarkan oleh produsen menjadi lebih sedikit daripada ongkos sesungguhnya untuk menghasilkan barang tersebut. Perbedaan antara ongkos produksi nyata dan ongkos produksi yang dikeluarkan oleh merupakan bagian subsidi yang dinikmati oleh produsen. Karena ongkos produksi yang dikeluarkan oleh produsen menjadi lebih kecil, ia bersedia menawarkan harga jual yang lebih rendah sehingga sebagian subsidi tadi dinikmati oleh konsumen. Produksi yang dinikmati oleh konsumen disebut SK, di mana cara mencarinya adalah PE, harga tanpa subsidi, dikurangi harga setelah subsidi. Kemudian bagian yang dinikmati produsen disebut SP, diperoleh dengan cara besarnya subsidi dikurangi subsidi yang dinikmati konsumen. Kemudian besarnya subsidi yang diperoleh pemerintah disebut S, cara mencarinya harga setelah subsidi dikalikan dengan subsidi barang tersebut. Oke, saya rasa cukup. Akan saya berikan pengerjaan soal dengan memperhatikan fungsi permintaan, fungsi penawaran, pajak, beserta subsidi ya. Jadi setelah ini saya share cara menentukan harga fungsi permintaan, fungsi penawaran, keseimbangan pasar, fungsi pajak, dan subsidi. Oke, untuk penjelasan PPT saya rasa cukup. Terima kasih.